Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Subaju. Yang saya hormati, saya banggakan, tentunya kebanggaan masyarakat Maluku Utara, Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara, Bapak Yasin Ali, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara. Kalau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini tidak asing lagi bagi saya, demikian juga saya tidak asing lagi bagi Ibu ya. Kalau ke Malut ini saya mungkin sampainya di Ternate, tapi di Dodore ini baru pertama kali, baik melalui kegiatan 10 program pokok di PKK, demikian juga membina kerajinan melalui Dikranas, dan bagaimana peningkatan kualitas keluarga, kita bicarakan stunting dan sebagainya di Oase. Mungkin saya sudah berkali-kali datang ke Malut ini, tapi pertama kali baru sampai di kota Tidore Kepulauan ini. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, terima kasih sebagai tuan rumah pada pagi hari ini. Demikian juga para Bupati, Wali Kota Maluku Utara yang hadir, terima kasih banyak. Forkompinda Provinsi, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan yang saya hormati, tokoh adat Kesultanan Tidore Kepulauan yang hadir pada siang hari yang kami hormati, para penggiat pemerhati perempuan dan anak, begitu pula seluruh hadirin kelompok masyarakat, akademisi, demikian juga tadi kita sudah disambut oleh forum anak, demikian juga forum genre, dan tentunya rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Maluku Utara. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa menyampaikan izin membelakangi bagi bapak-bapak yang ada di belakang, mohon maaf. Ada Pak Sekda juga, tadi kita satu pesawat dengan Pak Sekda. Selamat pagi Pak Sekda. Tentu pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya beserta jajaran kami hari ini di Maluku Utara, kami hadir dengan Deputi Pemenuhan Hak Anak Ibu Erni, demikian juga ada staf ahli kelembagaan Ibu Rini dan beberapa asdet dan kepala biro kami yang tentunya nanti akan lebih mengawal lebih intens terkait dengan pendampingan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, demikian juga beberapa rangkaian kegiatan dalam kunjungan kami di Maluku Utara ini. Nah, pertama-tama tak lupa kami menyampaikan terima kasih banyak atas penerimaan yang luar biasa. Tentu kami saya sangat tersanjung dan terhormat diterima dengan acara-acara adat dari bandara, demikian juga tadi baru sampai di kota Tidore Kepulauan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana komitmen Konstitusi Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945, sudah sepatutnya setiap sektor pembangunan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Nah, pembangunan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai sumber menunjukkan tingginya tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta tingkat kualitas anak berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Nah, dalam hal ini kami sampaikan perempuan dan anak merupakan
sumber daya manusia yang sangat penting, yang harus kita lindungi dan berdayakan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari populasi penduduk Indonesia, perempuan mengisi 49,48%. Demikian juga anak-anak mengisi 30,1%. Kalau kita melihat di daerah, itu tidak akan jauh berbeda skemanya, maka akan menjadi penting, menjadi perhatian kita untuk memberikan perhatian yang serius pada perempuan dan anak, perempuan sebagai tiang negara. Demikian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, disampaikan oleh Pak Wagub, anak-anak adalah merupakan generasi penerus bangsa. Makanya akan menjadi penting bagaimana pemenuhan hak anak, perlindungan anak, untuk kita bergerak bersama, karena itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja. Sinergi, kolaborasi, lintas stakeholder itu akan menjadi penting. Makanya dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali kalau kita hadir di kota Tidore Kepulauan ini. Kalau dari kami masuk, bagaimana semangat anak-anak, kemudian juga Bapak Ibu yang hadir, ini adalah suatu komitmen. Saya yakin dan percaya hari ini kita launching yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Mudah-mudahan tidak hanya seremonial launching saja, bagaimana kita bisa implementasikan di lapangan untuk menjadikan model yang tentunya nanti bisa direplikasi di kabupaten, kemudian kota yang ada di Maluku Utara ini. Nah, terkait dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Bapak Ibu yang kami hormati, kami di kementerian ini kita inisiasi mulai tahun 2021, itu baru 10 model. Kemudian di tahun 2022 ini, model ini kita kembangkan di 33 provinsi, 66 kabupaten kota, dan 142 desa. Ini baru model. Nah, tapi banyak di beberapa daerah dengan semangat daripada pimpinan daerah, daerah membuat desa ramah perempuan secara mandiri, yang artinya desa kota, kabupaten yang menginisiasi model dari desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Kalau kita melihat desa ramah perempuan dan peduli anak ini, ada 10 indikator yang harus diintervensi. Nah, selain daripada 5 arahan Bapak Presiden kepada kami, yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, demikian juga peranan ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian penurunan angka kekerasan perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, demikian juga pencegahan perkawinan anak. Nah, di samping itu, bagaimana di desa itu partisipasi perempuan ditingkatkan? Apakah melalui pembentukan kelompok-kelompok perempuan, pemberdayaan perempuan, demikian juga bagaimana kelompok-kelompok atau kita di kementerian ini sudah dari tahun 2016 ya, sudah membentuk yang namanya Forum Anak, di mana kita harapkan Forum Anak yang selama ini baru terbentuk di 34 provinsi, 458 kabupaten kota, sekitar 2.600-an baru di kecamatan, demikian juga di TK desa. Nah, ini akan menjadi gerakan bersama bagaimana kita membentuk yang namanya Forum Anak ini. Nah, kita untuk mewujudkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, salah satu indikatornya adalah bagaimana terbentuknya Forum Anak di tingkat desa maupun kelurahan. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, demikian juga oleh Pak Wagub terkait dengan isu-isu perempuan dan anak. Kalau kita bicara masalah isu perempuan dan anak, itu memang isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Makanya kami juga melihat ketika kita melihat data dan indeks, apakah itu indeks pembangunan manusia, apakah itu indeks pembangunan gender,
indeks pemberdayaan gender, indeks perlindungan anak, indeks pemenuhan hak anak, demikian juga indeks perlindungan khusus anak. Ini masih PR yang harus kita selesaikan. Kami beserta jajaran kami di kementerian, kita melihat kalau kita bicara regulasi dan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan, demikian juga pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, ini sudah banyak. Tapi yang menjadi PR bagi kita implementasinya atau mendaratnya di masyarakat, ini yang menjadi PR, sehingga ketika kita melihat data dan indeks memang dia mengalami peningkatan, tapi peningkatannya per tahun masih 0,01 dan seterusnya. Makanya melihat situasi tersebut, kami membuat strategi dengan mengembangkan desa ramah perempuan peduli anak. Bagaimana dari pemerintahan di akar rumput ini yang kita buat model-model, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, demikian juga Pak Wagub, bagaimana di Maluku Utara, demikian juga di Kota Tidore Kepulauan ini terkait dengan kekerasan terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak, demikian juga kelompok disabilitas. Nah, ini menjadi indikator-indikator, tapi kami baru melihat dari 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ini baru 4 yang mendapatkan gelontoran DAK. Nanti Bu Kadis dipantau lagi. Apakah kalau tadi disampaikan dari Pak Wali Kota, Pak Wagub, kekerasan di Maluku Utara ini sangat tinggi, nanti mudah-mudahan tetap diupdate, dilaporkan kepada kami, sehingga itu akan menjadi catatan bagi kami untuk menggelontorkan DAK ke depan. Nah, untuk tahun 2021, 2022 ini, khusus 2022 baru di 4 kabupaten yang ada di Maluku Utara. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, memang ketika kita bicara pembangunan tidak hanya bisa diselesaikan dengan komitmen dan semangat daripada pimpinan daerah, tapi ini di samping pendampingan anggaran, tentunya bagaimana dukungan daripada masyarakat untuk bergerak bersama-sama untuk membangun daerahnya masing-masing. Kalau kami di kementerian ini, kami adalah Kementerian Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan. Kami bukan kementerian implementatif yang bisa menggelontorkan anggaran, demikian juga program-program. Tapi dengan tusi kami yang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini, selama ini dukungan teman-teman kementerian lembaga luar biasa. Kalau menteri turun ke daerah, pasti menterinya membawa bantuan. Tapi kalau menteri PPA turun ke daerah, menteri PPA-nya minta bantuan kepada gubernur, bupati, wali kota, apa kebijakannya untuk perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Makanya pada kesempatan ini, Pak Wagub, Pak Bupati, Bapak Wali Kota, kami titip perempuan dan anak yang ada di daerah Bapak masing-masing, ketika kita menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, karena karakter Indonesia yang sangat luas, kaya dengan budaya, karakter daerah masing-masing, tentunya intervensi yang kita lakukan berbeda-beda. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, yang saya yakin dan percaya akan jauh lebih tahu untuk bisa memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing melalui regulasi yang tentunya akan diikuti dengan program dan kegiatan nyata dalam mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya.